Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alia Octavia. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam. Saya angkatan 2023. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan emosi dalam psikologi perkembangan. Teman-teman tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan perkembangan emosi? Jadi teman-teman, perkembangan emosi adalah proses bagaimana seseorang memahami, mengelola, dan mengekspresikan perasaannya seiring dengan pertumbuhan. Emosi ini berkembang sejak bayi hingga dewasa dan dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, serta pengalaman individu. Tahapan dari perkembangan emosi sendiri ada 5. Yang pertama adalah masa bayi atau pada saat anak berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi pada saat usia ini, emosi dasar seperti bahagia, marah, takut, dan sedih muncul sejak lahir. Bayi mulai menunjukkan emosinya melalui tangisan, senyuman, dan ekspresi wajah. Pada akhir masa ini, bayi mulai mengenali emosi orang lain melalui ekspresi wajah dan suara atau kontak sosial. Jadi pada akhir masa bayi ini, anak itu sudah bisa mengenali bagaimana sih ekspresi dari orang tuanya. Apabila orang tuanya marah, orang tuanya sedih, itu bayi bisa mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh orang tuanya. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan kanak-kanak awal, yaitu pada tahun kedua sampai dengan tahun ke-6. Pada saat tahun ini, anak mulai mengembangkan kesadaran diri, sehingga emosi seperti malu, rasa bersalah, dan kebanggaan muncul pada dirinya. Mereka mulai belajar mengelola emosi atau pengendalian diri dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Bermain sosial membantu anak untuk memahami perasaan orang lain. Jadi teman-teman, apabila anak itu sudah bisa bermain atau dibebaskan untuk bermain dengan siapa saja, anak itu akan terbantu untuk memahami perasaan dari orang lain. Tahapan yang ketiga adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu pada tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-12. Pada saat tahun ini, anak menjadi lebih terampil dalam mengatur emosi kompleks seperti rasa malu sosial dan kecemasan. Berkembang, mereka mulai memahami norma sosial dan menyesuaikan ekspresi emosi sesuai dengan situasi. Yang keempat adalah tahapan masa remaja, yaitu anak di usia 12 sampai dengan 18 tahun. Pada saat tahun ini, perkembangan emosi dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan pencarian identitas diri. Remaja cenderung mengalami emosi yang intens dan fluktuatif, seperti marah, stres, atau kebahagiaan mendalam. Kemampuan refleksi diri meningkat sehingga mereka mulai mengevaluasi dan memahami emosi secara mendalam. Lalu tahapan yang terakhir, yaitu tahapan kelima, tahapan dimana di masa dewasa, dimana individu menjadi lebih stabil secara emosional dan kemampuan mengelola stres serta konfliknya dapat lebih dikelola dengan baik. Pada saat masa dewasa ini, pengalaman hidupnya sudah meningkat, kematangan emosionalnya juga sudah meningkat, seperti kemampuan untuk memiliki rasa empati, rasa toleransi, dan keterbukaan. Jadi teman-teman, ada 3 faktor yang akan saya sebutkan yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang, yaitu yang pertama faktor biologis, genetik, dan perkembangan otak. Yang kedua adalah faktor lingkungan, hubungan keluarga, pola asuh, dan interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah pengalaman, di mana ini dimaksudkan adalah peristiwa yang dialami sejak kecil hingga dengan dewasa. Jadi teman-teman, yang dapat kita simpulkan dari materi kali ini adalah perkembangan emosi sangat penting untuk keberhasilan seseorang dalam hubungan interpersonal, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Jadi, untuk perkembangan emosi ini sangat-sangat diperlukan bagi seorang individu. Jadi, jangan lupa untuk mengontrol emosimu, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!